Selamat, Anda sudah berhasil 75% membuat diri Anda berkonsentrasi. Optimalkan konsentrasi Anda dengan selalu mengikuti materi ini. Baiklah, kita mulai materi kali ini. Saya buka dulu dengan salam. Dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi teks laporan percobaan. Bagaimana? Sudah siap? Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian satu, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan teks laporan percobaan dengan teks lain. Oke, bisa dipahami? Jika sudah dipahami, kita tahu tujuan pembelajarannya, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus tahu pengertian teks laporan percobaan. Apakah teks laporan itu? Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat umum atau universal. Bagaimana? Sudah jelas? Selanjutnya, kita juga harus tahu definisi atau pengertian teks yang lain agar kita bisa membedakan. Sekarang kita akan mempelajari teks deskripsi. Apakah teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Bagaimana? Jelas? Baiklah, kita lanjutkan pengertian teks yang lain agar kita juga bisa membandingkan, bisa membedakan. Sekarang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan mengenai proses sebab atau mengapa dan akibat atau bagaimana suatu kejadian-kejadian ilmu pengetahuan, sosial, budaya, alam, serta kejadian lainnya yang bisa terjadi. Kejadian-kejadian yang terjadi yang ada di sekitar kita, baik itu kejadian sosial, kejadian budaya, dan atau kejadian alam, pasti adanya proses saling keterkaitan dan berhubungan antara kejadian tersebut yang mana ada penyebab dan ada pula akibatnya. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membedakan teks-teks tadi, yaitu teks laporan, teks deskripsi, dan teks eksplanasi.
apakah perbedaan ketiganya? Teks laporan merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum, misalnya sepeda. Sedangkan teks deskripsi merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu hal yang khusus, misalnya sepedaku. Adapun teks eksplanasi merupakan teks yang membicarakan tentang bagaimana atau mengapa fenomena alam atau sesuatu itu terjadi. Nah, itu perbedaan ketiga teks tersebut. Ya, untuk membandingkan ketiga teks tersebut, kita harus tahu contohnya agar kita lebih paham untuk membedakan ketiga teks tersebut. Sekarang apa contoh teks deskripsi? Teks deskripsi contohnya ini. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam namun sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring kring terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai untuk ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku yang kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Sekarang contoh laporan. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ini bercirikan posisi duduk tegak dan memiliki reputasi yang sangat kuat dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ini juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium terdapat misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burger, Ralik, Humber, Rhodes, Batavus, Philip, dan NSU. Sekarang contoh eksplanasi. Fixed gear adalah gear gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain. Adalah bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain sendiri merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau cerankram, gear depan atau chainring, gear belakang atau kok, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang
yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gir depan yang tertempel, yang kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gir belakang untuk berputar. Dan karena ia menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncurlah kita. Nah, baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan ketiga teks tersebut. Simpulannya apa? 1. Pengertian teks laporan percobaan. 2. Perbedaan teks laporan percobaan dengan teks lain. Simpulannya adalah pengertian teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat umum atau universal. Sekarang perbedaan. Teks laporan merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum seperti sepeda. Sedangkan teks deskripsi merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu hal yang khusus, misalnya sepedaku. Adapun teks eksplanasi merupakan teks yang membicarakan tentang bagaimana atau mengapa fenomena alam atau sesuatu itu terjadi. Sekarang tugas. Nah, setelah kalian bisa menyimpulkan ketiga teks tersebut, kalian akan mendapat tugas. Apa tugasnya? Nah, tugasnya yaitu 1. Jelaskan pengertian teks laporan percobaan. 2. Jelaskan perbedaan teks laporan percobaan dengan teks lainnya. Bagaimana? Sudah jelaskan? Saya kira kalian akan bisa mengerjakan tugas ini. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan bisa japri atau kontak kepada Bapak. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Senang kan? Saya kira begitu, dan Bapak berdoa semoga kalian selalu sukses selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Saya kira cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.